Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. 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 Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan tema hidup yang tergerak oleh belas kasihan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap satu. Kita memuji Tuhan dengan lagu NRM 16, Suci, Suci, Suci. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hallelujah.
dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari ayat yang ke-75, Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat yang pertama akan dimulai dari kaum wanita, ayat yang kedua kaum pria, dan pada ayat yang terakhir kita akan bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia mengalihkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di
jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan episode kita pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita akan mendengarkan koor atau kesaksian pujian. Bila ada dari Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya, persilakan. Bila tidak ada, kita lanjut ke warta jemaat. Warta jemaat, panitia kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan seluruh tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan minggu depan, mohon untuk mempersiapkan diri masing-masing. Minggu 28 Juli 2024. Untuk liturgis, Maria J. Panggabean, pelayan firman Pendeta Alberto Silaban, pemandu pujian atau singer milik Nia Zebua dan Cici, pemusik Shosen Uber Yohanes, doa syafaat Pendeta James Damanik, persembahan Cindy L. Silaban, operator streaming Marali Waruwo, LCD Yohanes G. Patinama. Untuk persembahan pujian dari CM Betrik dengan berjemaat CM Werning dan sekolah minggu akan dipimpin oleh Ibu Sukitri Nenggolan. Perayaan ulta gereja kita yang kelima akan diadakan pada minggu depan 28 Juli 2024. Bagi yang ingin menyumbangkan konsumsi atau persembahan pujian dari kelas meeting dapat memberitahukan kepada Ketua Panitia Kebaktian Saudara Yohanes G. Patinama. Yang kedua, Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Untuk hari ini persembahan diadakan 2 kantung, yaitu untuk kantung merah dan kuning untuk kas gereja dan persembahan ke depan nanti untuk PPHB. Untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Juli ini dapat dilihat di warta. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pendidikan Agama Kristen PAK, doa pada setiap Sabtu di jam 6 sampai jam 7 di gereja menghimbau kehadiran semua jemaat. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli tidak ada kelas katekisasi CD. Untuk PWMI, persekutuan di hari Selasa di rumah Ibu Sari Tampu Bolon. Dan persembahan konsumsi diinfokan oleh Ketua PWMI untuk HUT tanggal 28 Juli. Pada hari ini 28 Juli setelah ibadah akan diadakan rapat bulanan majelis. Diharapkan kepada seluruh majelis dapat menghadiri rapat bulanan kita. P3MI seperti biasa kelas meeting diadakan pada hari Kamis di gereja. Kemudian pada hari Sabtu persekutuan P3MI tanggal 27 Juli sharing bersama dengan Pendeta Alberto Silaban. Dan pada minggu depan akan ada sharing oleh Ibu Yolanda, teknik melamar pekerjaan dan membuat CV. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Erwin Daud, mari kita bernyanyi lagu satu-satunya yang kuat.
Mari kita sama-sama bersyafaat, Bapak Ibu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena pagi ini kami mendapatkan kesempatan untuk yang kesekian kalinya di dalam perjalanan hidup kami untuk menikmati anugerah berkat Tuhan yang luar biasa melalui persekutuan jemaat Tuhan di GMI Immanuel Banjarmasin pagi hari ini. Dan untuk itu Tuhan, kami dengan sehati bersyafaat di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan beberapa doa yang menjadi pergumulan setiap kami dan juga jemaat-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk penginjilan yang dilakukan baik dari internal gereja-Mu di tempat ini maupun melalui lembaga-lembaga pelayanan misi yang ada, baik yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati proses penginjilan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba-Mu, agar supaya melalui penginjilan, pemberitaan kabar baik kepada banyak orang, ada banyak orang pun juga yang akan datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses penginjilan yang dilakukan melalui media-media yang ada, yang pada saat ini ada begitu banyak media yang menyediakan ya Tuhan kesempatan kepada para hamba-hamba-Mu untuk boleh berdialog, berdiskusi, berdebat, dan juga melakukan penginjilan melalui media-media. Tuhan juga berkati karena ada begitu banyak hasil daripada penginjilan media yang memenangkan begitu banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu di dalam kitab-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah ya Tuhan kesetiaan jemaat-Mu dalam penginjilan boleh terus maju selangkah demi selangkah, hari lepas hari. Demikian kesetiaan jemaat-Mu di dalam menuntut kebenaran-kebenaran Tuhan melalui ibadah-ibadah yang disediakan di tempat ini. Kami juga mohonkan Tuhan, Engkau bersama-sama berdoa untuk pergumulan daripada jemaat-Mu ya Tuhan, di mana kami diperhadapkan dengan sisa uang pembayaran pembelian rumah tempat kami beribadah saat ini masih tinggal 50 juta. Untuk itu kami berdoa dan mohon Tuhan, kiranya Engkau buka jalan agar ya Tuhan di tempat ini. Untuk itu kami berdoa untuk tanah yang ada di depan kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus, tanah ini menjadi milik yang Engkau persembahkan untuk kami jemaat GMI Immanuel Banjarmasin, yang nantinya akan dipergunakan untuk tempat ibadah ya Tuhan. Kami mohonkan juga Tuhan, Engkau sendiri memberkati orang-orang yang boleh ambil bagian, anak-anak Tuhan yang boleh punya beban ya Tuhan, agar supaya tanah di depan ini pun juga nanti dapat terus. Berdoa kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka, menggerakkan hati mereka, agar supaya di dalam minggu-minggu yang akan datang mereka pun datang untuk berkumpul, bersekutu bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mohonkan Tuhan Yesus, kalau mereka ada yang lemah tubuhnya, biarlah Tuhan jamah mereka. Kami serahkan dalam hidupnya, kekecewaan di dalam hidupnya, baik terhadap gereja, terhadap hamba Tuhan, terhadap jemaat Tuhan. Kami juga mohonkan kiranya Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kepahitan-kepahitan mereka. Biarlah ya Tuhan mereka boleh belajar banyak hal, bahwa hidup ini adalah fakta, hidup ini adalah realitas, di mana ada yang baik, ada yang tidak baik, agar supaya satu persatu apa yang kami kerjakan, apa yang kami mimpikan, apa yang kami gumulkan boleh terrealisasi di depan kami dengan baik ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pembuatan MCK di bagian belakang yang akan cukup besar, tetapi kami percaya Tuhan Engkau sumber segala berkat. Engkau akan menyelesaikan perkara ini dengan sungguh luar biasa. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau sendiri yang tolong kami, kuatkan kami,
Apapun yang harus kami kerjakan, biarlah kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah pergumulan pembuatan MCK boleh dapat terrealisasi dalam tahun-tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini syafaat kami yang kami naikkan dengan dasar iman kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Mukjizat Itu Nyata. Mungkin Bapak Ibu, dalam hidup kita banyak hal yang kita alami yang menurut kita secara manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kita hanya percaya dan terus mencari kebenaran. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Kita ulang lagu ini. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat bagimu. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tuhan Bapa di surga, mukjizat itu nyata dan kami alami setiap pribadi hari lepas hari
dan kami boleh mengalami kasih karunia-Mu, sehingga suara-Mu tetap kami dengar, karena Engkau berbelas kasih kepada semua kami, dan Engkau tambahkan terus kepada kami, ya Tuhan, hati yang berbelas kasihan seperti yang telah Engkau praktekkan kepada semua kami. Tolonglah kami Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan dan pertolongan-Mu. Roh-Mu yang kuat bekerja di dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan kepada kita pada hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34, ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu dari dua bagian ini. Jika mempunyai Alkitab, mari membaca Alkitab bersama dengan saya. Bapak Ibu menyimak, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian dilanjutkan ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat yang ke-30. Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti gembala yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat yang ke-53 sampai 56. Setibanya mereka di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya, kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh, walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.
Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan ini kepada kita pada pagi hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema hidup yang tergelap oleh belas kasihan. Bapak Ibu, suatu ketika saya pergi ke pasar lama. Lalu sepanjang pasar lama itu yang masih lama, bukan pasar lama yang baru ini. Kalau yang baru ini sudah lebih bersih dan bisa sepeda motor lalu lalang. Pasar lama yang sebelumnya ketika kami tiba di sini sebegitu semrawut, motor pun tidak bisa lewat. Kadang-kadang dibutuhkan waktu setengah jam dari ujung ke ujung, seperti macetnya jalan tol. Dan yang menarik Bapak Ibu, saya menemukan banyak orang di sana meminta-minta. Tetapi yang tidak kalah menariknya, banyak orang yang memberi. Dan Bapak Ibu saudaraku, apa motivasi memberi saya kurang paham. Tetapi saya sampai hari ini gak pernah memberi. Dan hati saya tidak tergerak sedikit pun untuk memberi, sekalipun uang yang disebut dengan 500 rupiah, hitungan uang yang paling kecil nilainya hari ini. Dan tentu tidak punya nilai beli 500 itu. Dan Bapak Ibu saudaraku, apa motivasi yang memberi itu kita kurang pahami. Nah, hari ini kita juga disodorkan dengan satu keadaan ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa Tuhan Yesus melayani bersama murid-murid. Dan yang menarik Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus tergerak hatinya kepada orang banyak itu. Dan saya tadi tidak tergerak sedikit pun, tergerak belas kasihan kepada orang-orang yang meminta-minta di pasar lama. Saya pun kurang paham kenapa. Dan Bapak Ibu saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar dan juga kita disodorkan Tuhan pilihan-pilihan yang dalam realita hidup semestinya kita digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, nas ini juga mengajarkan kita untuk menata hati kita. Tidak sekedar kita menata hidup kita, menata waktu, memanage sedemikian rupa hidup kita dari hari Senin sampai hari Minggu, atau menata uang kita dan seterusnya, menata kamar kita, menata buku kita, menata perkuliahan kita, menata tugas akhir kita. Seperti Uber yang akan besok tugas akhir, tentu menulis berminggu-minggu, berbulan-bulan, perlu ditata. Tetapi ternyata Bapak Ibu saudaraku, ada yang lebih daripada itu, yaitu menata hati kita. Maka dua perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 30 sampai 34 dan 353 sampai 56 menjelaskan tentang sikap Kristus, sikap Yesus terhadap orang banyak. Dalam Markus 6 ayat 1 sampai 13, 2 minggu yang lalu sudah dibahas tentang sikap orang banyak terhadap Yesus melalui orang-orang di Nazaret, tempat di mana Yesus dibesarkan. Lalu orang Nazaret menolak dia, maka di sana tidak terdapat satu pun mukjizat dilakukan Yesus.
mereka tidak mendapat apapun karena sikap mereka menolak Yesus. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, di ayat-ayat selanjutnya di sana disebutkan murid-murid dipanggil dan mereka tidak menolak Yesus. Luar biasa, mereka diberkati. Dan banyak hal yang mereka lakukan dinyatakan Tuhan, terjadi mujizat melalui pelayanan mereka. Dan pada nats ini secara berkesinambungan Bapak Ibu saudaraku, setelah kematian Yohanes Pembaptis yang minggu lalu disampaikan oleh Pendeta Erwin, kita melihat Bapak Ibu respon Tuhan Yesus terhadap orang banyak sebaliknya. Dengan kata lain Bapak Ibu, respon Tuhan atas kita manusia. Kalau berbicara tentang respon Tuhan atas manusia, jelas Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai dengan hari kelima, disimpulkan di sana dengan firman Tuhan berkata, sungguh amat baik. Tobit, ditulis begitu. Dan Bapak Ibu saudaraku, pada hari yang ke-6 itu Tuhan menciptakan manusia. Setelah semua fasilitas sudah Tuhan sediakan di Taman Eden. Jadi bukan terbalik. Tuhan tidak menciptakan lebih dulu manusia supaya manusia mengawang-awang dan gelisah di mana tempatnya tinggal, bagaimana dia mau makan. Tidak. Tuhan Bapak Ibu menciptakan sarana dan prasarana, baru Tuhan ciptakan hari ke-6 manusia. Dan Bapak Ibu saudaraku, pada hari yang ke-7 Tuhan istirahat, diciptakan juga Tuhan menciptakan hari yang ke-7. Jadi dia tidak berlalu karena sudah habis hari ya ketemu hari lagi, bukan. Sebab itu juga diciptakan Tuhan. Maka bergulirlah seperti hari ini 7 hari. Dan Bapak Ibu saudaraku, itu satu bentuk respon Tuhan terhadap rancangan yang Tuhan hendak buat tentang kita manusia. Jatuh ke dalam dosa ciptaan itu, Adam dan Hawa. Tapi Tuhan tidak berhenti di sana. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi disimpulkan dari kitab Kejadian itu, sepanjang ribuan tahun itu Bapak Ibu, Tuhan peduli. Maka saya sangat senang sekali dengan lagu yang dicipta seseorang dengan syair Allah peduli. Sebenarnya apa keuntungan bagi Allah ketika manusia atau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Biarin aja jatuh, ciptakan aja yang baru. Jatuh ya ciptakan lagi yang baru. Tapi ternyata Tuhan tidak mempunyai daya kreasi yang seperti itu. Tuhan itu Tuhan yang peduli. Maka ketika yang diciptakan itu jatuh ke dalam dosa, dia angkat, dia pulihkan. Dan Bapak Ibu saudaraku, dan puncaknya dia sendiri yang harus datang. Itu sebabnya Tuhan kita itu satu, bukan 3. Makanya di dalam kelas-kelas katekisasi saya selalu bertanya kepada mereka yang mau disidi atau baptis, menurutmu ada berapa Tuhan kita? Banyak yang berkata 1, tapi tidak bisa dia jelaskan. Dalam ceritanya Bapak Ibu, Tuhan yang mencipta di Taman Eden itu, karena kepeduliannya Bapak Ibu selama ribuan tahun itu, sampai dia membentuk bangsanya umat Israel, jatuh bangun juga mereka bersama Tuhan. Dan puncaknya dia yang datang menjadi manusia. Kurang apa Bapak Ibu? Tuhan yang maha tinggi itu, Tuhan pemilik segalanya, harus datang menjadi manusia. Untuk siapa? Apakah agar memenuhi targetnya? Untuk apa target bagi Tuhan? Sebab dia adalah titik tertinggi dari segala yang ada.
dia hanya berkata, dia hanya berinisiatif, dia hanya ini jadi. Bukan seperti kita menginginkan hari ini tape, kan kita harus mikir dulu, beli singkong kah, membuat proses tape dan membeli ragi, atau langsung membeli jadi di pasar lama. Tetapi yang jelas ada proses. Bagi Tuhan tidak begitu. Lalu untuk apa Tuhan peduli kepada kita manusia? Ternyata jawabannya Bapak Ibu, kepedulian Tuhan itu melalui nas ini kita temukan karena Tuhan ternyata menginginkan mereka yang Dia ciptakan itu mengalami hidup yang berkualitas. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar ada memenuhi bumi, tetapi menunjukkan satu kualitas. Dan kondisi itu Bapak Ibu saudaraku juga ditentukan oleh seperti respon orang banyak yang selalu mencari Tuhan Yesus. Dikatakan pada bagian yang pertama tadi, mereka mencari Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberikan kalimat kepada mereka. Mereka seperti kumpulan yang tidak bergembala. Mereka seperti domba dikatakan yang tidak mempunyai gembala. Ternyata Bapak Ibu, respon Tuhan Yesus memiliki hati kepada mereka, berbelas kasih karena dilihat bahwa kawanan itu orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Paham nggak Bapak Ibu domba? Kalau di sini agak susah mencari domba. Maka saya usaha melalui PPLPG belilah seekor domba, taruh di depan. Jadi ketika anak-anak melihat, oh ini domba jantan, oh ini domba betina, siapa tahu beranak pinak bisa dijual. Kita beli 1 sekseman atau 2 sekseman dari domba-domba itu. Bapak Ibu, domba dan kambing itu beda. Kami pernah mempunyai domba di kampung Bapak Ibu, juga punya kambing. Domba itu tanda petik agak bodoh. Domba itu tidak pernah berkeliaran sendiri seperti kambing. Kami pernah punya kambing, lupa memasukkan ke kandang, udah berkeliaran kemana-mana, dimakanin, digigitin jagung-jagung orang sampai kami membayar denda. Tapi domba ini kalau diletakkan di satu tempat, nanti dia keliling-keliling di situ. Maka seperti perumpamaan yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus, domba yang sesat tidak mungkin, tetapi kenyataannya ada. Artinya apa? Sesuatu yang mustahil saja Tuhan peduli mencari yang satu itu. Itu kan ilustrasi gambaran Bapak. Domba itu tidak mungkin sesat. Dia selalu berkeliling di situ. Kalau ditaruh di satu lapangan, nggak pernah dia radius 50 meter itu pergi, walaupun di sana dilihatnya ada hijau-hijaunya, dia kan keliling-keliling di situ terus. Maka dia agak sedikit kurang cerdas. Maka kalau suara kita dia kenal, itu terus dia ingat. Sekalipun kita jauh, dia akan terus mendengar suara itu. Maka memanggil domba kami itu kan, kami pakai bambu yang dilubangi ruasnya, baru dipalu 3 kali, nggak boleh 4 kali. 3 kali saja, tek tek tek, nggak datang. Palu 2 kali nggak mau datang. Bunyikan 4 kali nggak mau datang. Maka kita aturkan Bapak Ibu. Salah satu karakteristik domba yang seperti itu, yang tanda petik dungu, agak kurang cerdas atau bodoh, diberikan Tuhan Yesus sebagai satu gambaran bahwa kawanan-kawanan itu seperti itu. Orang banyak itu yang dalam bagian ini disebutkan nanti diberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu, tidak gampang melihat 5.000 orang yang laki-laki saja.
Pada bagian itu disebutkan mereka berkerumun seperti tanpa gembala. Jadi kalau domba itu tidak ada gembalanya, mereka akan kacau hidupnya. Beda dengan kambing. Itulah sebabnya menggembalakan kambing, penggembalanya di belakang. Kalau mau ke kanan kita arahkan, kita geser dari kiri. Ya ke kanan. Kita geser dari kanan supaya ke kiri. Tetapi sebaliknya kalau domba Bapak Ibu kita pegang saja. Seperti domba kami dulu itu, bambu. Pukul aja 3 kali, tek 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 gitu. Dia nanti diikuti suara itu. Dia akan lihat suara itu. Sekalipun kita mencoba berlindung di balik tembok, kita mencoba, dia akan cari suara itu. Sebab itulah tuntunan untuk domba itu. Sehingga Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus menyebutkan kawanan domba yang tidak bergembala, artinya kawanan itu berkerumun tanpa tujuan atau hidup mereka tanpa tujuan, Bapak Ibu. Dapat dibayangkan kerumunan seperti itu, orang hidup tanpa tujuan. Kemarin waktu balik ke Banjarmasin, mau berangkat juga delaynya 3 kali Bapak Ibu. Tapi mau balik ke sini lebih parah lagi. Seperti di terminal bis saya rasa Bapak Ibu. Delay. Kalau yang bagian ke Medan udah ribut mereka. Udah mau apapun yang dikatakan tinggi saja. Tapi kalau yang dari sana mungkin seperti kambing. Yang ke Medan di delay gitu. Berdatangi mejanya. Apa alasannya? Delay. Ini sudah 2 kali delay. Kompensasi makan. Kasih makan. Kompensasi snack. Dikasih snack. Mereka panen kompensasi. Tapi yang ke Banjarmasin tidak ada kompensasi. Karena kami katakan tinggi. Bapak Ibu saudaraku, persis seperti inilah domba itu dalam hati. Tapi ketika yang terakhir sudah jam 10-an, jam 9 lebih, Banjarmasin ternyata dapat pesawat duluan. Yang di sana masih menumpuk. Wah, ternyata domba itu ada untungnya juga. Karena saya berpikir-pikir, berteriak, berulang-ulang menekan petugas, nggak ada hasilnya. Ya mending berdoa saja. Maka saya duduk berdoa sambil merenungkan khotbah untuk besok. Kawanan yang berkerumun itu tanpa tujuan, sepertinya tidak ada tujuan Bapak Ibu. Dapat saya gambarkan begitulah kondisi ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu ribuan tahun yang lalu. Mereka hidup tetapi tujuannya tidak jelas. Mereka ada tetapi mereka tidak tahu mau kemana. Hari ini kalau ditanya Tuhan kepada kita, mau kemanakah engkau Betri? Mau kemana engkau Juli? Orang nggak tahu kebanyakan. Saya setuju dengan Peter Wagner yang menyebut dalam bukunya, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan kita itu yang menggerakkan kita hidup. Kalau kita hidup Bapak Ibu tanpa digerakkan oleh tujuan dari mana dan mau kemana kita, destinasi kita Bapak Ibu, kita nggak tahu. Nanti kita berpikir hidup ini seperti buih dan air bergelombang, ya kemana saja ikuti saja. Maka sampailah pada satu kesimpulan seperti pembuat Candi Prambanan dan Borobudur. Ada bendanya, tapi tidak tahu tujuan yang membuat untuk apa. Dan berapa orang yang membuat Candi Prambanan itu? Tidak tahu. Tetapi Tuhan bagi kita hari ini, tetapi Tuhan menyatakan kepada kita tujuan kita itu harus jelas. Jangan seperti kawanan yang berkerumun tanpa tujuan hidup yang jelas. Termasuk dalam persekutuan kita, ibadah kita, apa tujuannya Bapak Ibu? Hanya menyenangkan Pak Pendeta Herwin kah? Oh kami hadir Pak Pendeta. Itu kah? Atau ada yang lebih dari situ? Saya mau menyenangkan hati Tuhan.
Saya memenuhi perintah-perintah Tuhan, saya melakukan kehendak-kehendak Tuhan, saya mau intim dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian itu, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Luar biasa. Tuhan, bentuklah hati ini. Bapak Ibu saudaraku, satu fellowship persekutuan yang gak bisa diukur dengan apapun, karena kita telah mempunyai tujuan yang jelas. Bukan lagi kawanan yang berkerumun tanpa tujuan seperti konteks bangsa Israel. Dan juga Bapak Ibu dikatakan domba yang tidak bergembala itu adalah kawanan yang penuh dengan kekhawatiran hidup. Mereka khawatir. Mereka mau meletakkan hidup mereka kepada pimpinan pemerintahan Romawi masa itu. Dan mungkin mereka dicambuk, dibebani pajak. Tapi mereka letakkan hidup mereka kepada imam-imam, mereka juga dibebani pajak karena imam-imam itu hidup berdua muka. Sehingga pada masa itu nggak ada figur. Maka kawanan itu Bapak Ibu, kawanan yang penuh dengan kekhawatiran hidup. Maka hidup mereka digerakkan oleh kekhawatiran. Domba, kalau sampai tidak ada di situ gembalanya, dia akan berteriak terus, ngembek-ngembek terus, brek. Suara domba dan kambing kan beda. Suara kambing itu mbek, kira-kira begitu miripnya semua. Memang mereka belum pernah kita tes paduan suara, ya. Tetapi kalau domba Bapak Ibu suaranya brek, ada agak sedikit berat. Dan dia akan nyeok-nyeok terus kalau sampai tidak ada dilihatnya di situ gembalanya. Maka orang-orang pemilik domba kan mengantisipasi. Ditaruhlah orang-orangan di situ. Ditaruhlah orang-orangan dan baju yang gembala itu taruh di situ. Oh, jadi domba itu lihat. Oh, ada gembalanya. Kawanan itu rentan dengan serangan binatang buas. Rentan dimangsa, dengan kata lain begitu, itu domba. Jarang kita dengar. Memang ada di Lampung, kambing itu dimangsa harimau. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, kalau domba itu rentan dimangsa. Dia tidak bereaksi cepat sehingga serigala datang, dia slow saja. Kawanan itu digambarkan adalah kawanan yang rentan terhadap serangan binatang buas. Maka Bapak Ibu dapat kita simpulkan sedikit bahwa kawanan yang hidup dengan ketidakpastianlah kawanan itu, kumpulan orang-orang banyak itu. Seandainya itu Bapak Ibu terjadi pada kita saat ini, kawanan yang rentan, kawanan yang hidup dalam ketidakpastian, kawanan yang tidak tahu tujuannya mau kemana, betapa rapuhnya gereja di masa mendatang. Acap kali saya kan kalau diskusi dengan para pemuda, ujuk-ujuk saya selipkan nanti satu pertanyaan. Setelah tamat mau kemana? Bapak Ibu, banyak orang nggak tahu dia mau kemana. Dan ini sebenarnya sangat menyedihkan, memprihatinkan ya. Kan kita harus tahu dari mana kita, mau kemana kita. Kalau orang nggak bisa jawab itu, dia akan disebutkan nanti seperti peribahasa itu, hidup mengalir saja. Wah, mengerikan sekali kalau kita sampai hidup mengalir saja. Kalau di kampung kami dihindari orang benda yang mengalir saja itu. Sebab itu sesuatu yang tidak mempunyai prinsip. Makanya disebutkan kalau mau jadi ikan yang hidup sehat seperti itu, makhluk ya, kita harus berani melawan arus, berani hidup dengan penuh tantangan karena mempunyai prinsip. Sebab disebutkan katanya ikan yang mati dia terbawa arus. Kalau ikan yang hidup itu kan dia melawan arus. Betul. Dan Bapak Ibu saudaraku,
Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita gambaran hidup yang berkualitas itu karena orang banyak itu telah mendemonstrasikan hidup mereka yang berkerumun tidak bergembala itu. Tetapi menarik di sini, kondisi yang demikian Yesus Kristus yang adalah Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang adalah roh bergerak dinamis, bergerak menuju tujuannya. Sehingga nas itu mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang peduli dengan manusia, secara khusus umat yang telah ditebusnya. Jadi kalau ada yang sampai hari ini menuduh Tuhan tidak peduli, belajar dari nasnya. Kata disebutkan di sana, bukan lagi Tuhan dalam kapasitas manusia itu, Yesus tergerak oleh pikirannya. Seperti saya tadi ke pasar lama, saya tergerak dengan pikiran saya. Sebab mereka saya lihat Bapak Ibu yang meminta itu punya tangan lengkap, kaki lengkap. Kenapa dia tidak berkarya? Itu pikiran saya Bapak Ibu. Walaupun ada kasus-kasus lain juga yang mesti mempunyai catatan tersendiri. Tapi yang menarik pada bagian ini Bapak Ibu, kan di sana tergerak bukan oleh pikirannya. Jadi dengan apa Tuhan tergerak dalam terjemahan lembaga Alkitab ini? Ternyata Tuhan tergerak oleh belas kasihan hatinya. Di sana memakai kata hati. Baru saya mengerti hari ini Bapak Ibu, hidup kita itu bisa digerakkan oleh pikiran kita, bisa digerakkan oleh naluri kita, bisa digerakkan oleh hati kita. Karena Tuhan telah menggerakkan berbelas kasihan kepada orang banyak dengan hatinya. Maka seperti apakah hati Tuhan itu Bapak Ibu secara manusia, biar kita tahu. Ayat 30-34 tadi, sikap yang pertama, Yesus Kristus menyatakan sikap tergerak oleh belas kasihan bahwa dia peduli, turut merasakan atau bersama dengan orang banyak itu. Jadi Bapak Ibu pernah menangis, turut bersama di sana Tuhan ternyata. Kalau kita pernah bergumul tentang apa yang mau kita makan besok, lusa dan seterusnya, Tuhan ternyata turut bersama di sana, kelaparan, kekurangan dengan kita. Dan ketika saya selidiki ayat-ayat ini Bapak Ibu, saya merenungkan betapa dalam setiap jejak perjalanan saya Tuhan selalu bersama. Kalau tidak bersama kan bukan Tuhan. Berarti dia terbatas. Turut merasakan keadaan seperti domba yang tidak bergembala dengan orang banyak itu. Keadaan itu menjelaskan hakikat Tuhan yang sejati, Allah bersama setiap orang. Kan orang suka dengan kata Immanuel. Seperti jemaat kita, Immanuel. Immanuel itu kan bahasa Ibrani Bapak Ibu. Tuhan beserta dengan kita. Jadi kalau Tuhan beserta dengan kita, apakah Tuhan beserta dengan kita secara temporer, sewaktu-waktu, atau terus-menerus dan tidak terputus-putus? Atau seperti pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar, masuklah Roh Kudus. Emang dia keluar masuk ke dalam diri kita? Tidak. Sekali engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau juga dimeteraikan, dicatat. Kalau Tuhan yang memeteraikan, meterai itu dicabut, enggak. Masalahnya yang dimeteraikan ini berfungsi atau tidak maksimal, itu menjadi pertanyaan. Itulah yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Ada orang membiarkan roh itu bekerja dengan kuat di dalam dirinya, maka karakternya terbentuk. Maka ketika sebutlah mengalami kesusahan, oh ada Tuhan Yesus bersama saya. Oh ketika dia ada satu dengan yang lain tidak enak Bapak Ibu saudaraku, dia membiarkan Tuhan mengurai dan menyelesaikannya. Kan seringkali kita sesama kan ada perbedaan pendapat. Pasti, saya suami istri aja beda pendapat. Saya suka warna apa, istri suka warna apa. Itu suami istri dong. Jangankan suami istri, anak yang kita lahirkan saja Bapak Ibu berbeda dengan kita. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa anak saya begini?
saya begini. Oh, ternyata berbeda dalam hal-hal itu indah. Tetapi esensinya Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan, ada sesuatu yang mengikat, yang membuat kita itu Tuhan bersama dengan kita. Jadi kalau dibahasakan istilah itu, pada waktu orang-orang banyak itu berkerumun, 5.000 orang disebutkan, dicatat laki-laki saja. Kalau kali 2 dia bawa pasangan. Dan kalau dia bawa anak satu aja, kan 15.000. Ketika berbicara ke 15.000 itu nggak ada mikrofon. Dan seperti apa Tuhan menyatakan belas kasihnya? Ternyata Tuhan menyatakan itu dengan ungkapan berbelas kasihan, turut merasakan, sebab dialah Immanuel itu. Amin Bapak Ibu. Hari ini kalau ada kita merasakan satu beban yang teramat-amat mungkin menurut kita berat sekali, stop di situ. Berhenti. Ingat statement, Tuhan beserta kita, Immanuel. Jemaat kita saja Immanuel. Masa kita ragu lahan di depan? Ya Bapak Pendeta, saya aminkan tiap pagi saya bangun berdoa, saya di sini pergi ke sana, menyongsong matahari naik, saya angkat tangan saya. Haleluya, ini indah Tuhan, Engkau berikan untuk Immanuel. Tuhan bersama kita. Dan pernyataan bukunya Bapak Ibu, statement yang terbaik di atas semuanya adalah Tuhan bersama kita. Itu kalimat terakhirnya. Berarti John Wesley selama pelayanannya merumuskan, tidak ada yang lebih baik kecuali Tuhan bersama kita. Maka Bapak Ibu, yang paling kita takutkan adalah jikalau Tuhan tidak bersama kita. Itu yang paling saya takutkan. Jikalau Tuhan bersama kita Bapak Ibu, seperti pernyataan kepada kawanan itu, maka mereka bukan lagi kawanan yang tidak bergembala, sebab Tuhan Yesus ada di sana. Maka tidak heran Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan mereka makan 5.000 orang kan sesudahnya. Karena tadi nggak sempat kita baca, langsung kan action, Tuhan memberi makan. Kira-kira yang dibutuhkan orang yang lelah, capek, mencari-cari Yesus, Bapak Ibu keliling, kan habis kalorinya, habis energinya, perutnya sudah lapar. Tuhan berikan kepada mereka apa? Marah di situ. Makan kan? Roti. Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, orang banyak itu. Maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Tuhan memberikan sesuai dengan keperluan kita, pergumulan kita. Masalahnya adalah apakah kita telah menyatakan itu kepada Tuhan? Seberapa banyak kita mengikuti seperti orang banyak itu, kemanapun Yesus pergi diikuti. Atau kita hanya ingat Tuhan Yesus jikalau yang menyenangkan. Yang paling lucu Bapak Ibu, baru diteguhkan pernikahan Bapak itu dan Ibu itu kemarin, diteguhkan. Senang rasanya mereka. Sepertinya selama ini pernikahan saya nggak diteguhkan, jadi seperti ada beban gitu ya. Tapi saya yakin itu roh Tuhan yang bekerja. Maka ketika diteguhkan, wah seperti pengantin baru kami ini, senang-senang gitu lah. Tapi baru selesai ingat tentang Tuhan Yesus yang meneguhkan pernikahannya, pas giliran kami makan di restoran itu, langsung dimakan. Lupa kita berdua dulu ya, kita kan sudah keluarga baru kan. Oh, saya terkekeh Bapak Ibu. Ya saya pikir Tuhan maklum, namanya juga belum menjadi kebiasaan. Kan dia kebiasaannya selama ini belum dalam Tuhan. Ya makan aja, nyap. Kenyang perut, senanglah hati. Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, senanglah hati. Tapi ketika di dalam Tuhan Bapak Ibu, sekecil apapun yang dimakan itu, mau kerupuk kayak, mau minuman kayak, mau apa kayak, cemilan kayak, dalam nama Yesus, amin. Itulah tandanya Bapak Ibu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Sama seperti di pesawat kemarin Bapak Ibu, di samping saya Pak Ustadz, bajunya putih, mau ke Martapura. Ibu terus dia dengan bacaan-bacaan dia.
saya nggak merasa terganggu. Sebab saya yakin dia takut naik pesawat itu, maka dia dari awal mau berseru-seru dengan cara dia. Saya di sampingnya, dan dia berdoa dalam hati. Itu kan soal respon Bapak Ibu. Tetapi yang jelas Tuhan bersama kita. Jikalau Tuhan bersama kita, maka logikanya umat tidak lagi menjadi kawanan yang tidak bergembala atau kawanan yang tidak memiliki kepastian, melainkan kawanan yang memiliki pemimpin yang memberi kepastian pemeliharaan, yang menghalau semua kekhawatiran hidup. Yesus datang dan memberi ketenangan hidup, sebab Dia adalah Gembala Agung yang dengan rela memberi dirinya mati untuk menebus manusia berdosa. Puncaknya, siapa yang seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan menyelesaikan kekhawatiran manusia, tidak sekedar menyelesaikan persoalan makan dan minumnya, tapi juga memberikan satu jaminan menggantikan dia mati di kayu salib. Itu sikap yang pertama, Bapak Ibu. Nah, sikap yang kedua pada ayat 53 sampai 56, Tuhan Yesus memberi kesembuhan. Sama dengan sikap yang pertama, Yesus Kristus memberikan kepastian atas derita banyak orang yang datang kepadanya. Ayat 56. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus mengalami kesembuhan. Setiap orang loh datang kepada Yesus sembuh. Kita datang kepada dokter belum tentu sembuh. Dan seperti mata saya kambuh lagi Bapak Ibu, membaca kambuh silindernya sebelah kiri. Dan Bapak Ibu nanti diinjeksi 2-3 kali sembuh, berulang. Tetapi ayat ini menghiburkan saya, datang kepada Yesus sembuh. Maka saya yakini Bapak Ibu, Tuhan itu peduli. Dia adalah Allah yang peduli. Dia Allah, bukan saja Allah yang menyelesaikan dosa saya di kayu salib dan kita semua, tapi juga Dia peduli dengan keadaan setiap kita. Berarti setiap orang yang dengan iman berharap kepada Tuhan Yesus akan menerima jawaban atas setiap pergumulan mereka, atas setiap jawaban. Ayat 53 sampai 56 menjelaskan bahwa setiap orang sakit mengalami kesembuhan yang datang kepada Tuhan Yesus. Ayat 56 itu mengungkapkan dengan kata menyentuh, yaitu menghampiri, mendatangi, menemui, dan bertindak, maka ada kesembuhan. Jadi harus ada tindakan kita Bapak Ibu. Kalau mahasiswa, Tuhan, saya mau menyelesaikan PKL ini. Ya, bagi yang akan PKL nanti kita akan doakan OP dan yang lain-lain ya. Bapak Ibu, saya mau menyelesaikan PKL. Tapi kira-kira nih, dia di kamar aja duduk-duduk main TikTok, selesai nggak PKL-nya? Selesai, sangat selesai. Akhirnya saking selesainya di DO dia dari kampus. Itulah saking selesainya, Bapak Ibu. Ya nggak selesai, dia harus berbuat. Tuhan, perutku lapar nih. Tuhan, kontrakanku mau bayar nih. Selesai nggak? Selesai. Tukang kontrakan akan gusur sekalian, itu selesainya. Tapi ketika dia mengangkat tangannya kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah, buka jalan. Tuhan kan banyak jalan, Tuhan kan banyak cara. Maka dia akan memberikan kepada kita jawaban atas setiap pergumulan kita. Maka dari kedua perikop itu Bapak Ibu dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah yang peduli dengan umatnya, dengan kita semua. Amin Bapak Ibu. Peduli. Tapi saking pedulinya Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang membuat kita harus menyatakan kepada Tuhan di manakah Dia pada saat kita mengalami itu. Sebab Dia adalah Allah yang peduli, maka akan sangat rugi ketika kita yang sudah hidup bersamanya tidak menjaga persekutuan dengannya setiap waktu. Tuhan Yesus peduli setia dengan kita setiap waktu, maka yang diharapkan Tuhan Yesus adalah kesetiaan setiap kita terhadapnya. Cengli dong, wajar dong. Dia sudah setia,
ya maka wajar dong kita harus setia, Bapak Ibu. Sehingga kesetiaan yang menuntun kepada progresif yang selalu naik kelas setiap waktu, peduli dengan diri sendiri dan bertumbuh rohani agar ada keseimbangan hidup, menjadi murid yang naik kelas, memuridkan atau menjadi orang yang mempengaruhi ke yang positif, dan juga hidup yang melayani dan tidak sekedar aktivis. Jangan sekedar aktivis, Bapak Ibu. Sudah banyak ambruk aktivis gereja. Kalau sekedar aktivis ambruk, Bapak Ibu, pergesekan sedikit ambruk, jatuh, mengundurkan diri, apalagi Bapak Ibu, hilang dari peredaran. Tapi di sini tidak ada begitu, Bapak Ibu. Di tempat lain banyak begitu. Makanya Bapak Ibu, ungkapan Allah peduli tidak perlu diragukan lagi, sebab Tuhan Yesus peduli dengan kita. Yang perlu kita pergumulkan adalah seperti apakah kepedulian kita hari ini dengan misi Tuhan. Seperti apakah kepedulian kita hari ini dengan misi Tuhan Yesus kepada gerejanya, kepada orang lain di sekitar kita. Seperti apa? Handphone di tangan seseorang menentukan siapa dia di hadapan Tuhan. Handphone di tangan tukang batu, dia akan selalu mencari order melalui batu itu. Saya selalu buktikan itu. Tukang batu yang di depan itu, yang selalu kalau kita pesan datang, Pak, apa aja isi handphone Bapak? Orang-orang yang pernah memesan batu loh Pak, katanya. Excellent. Gak ada di situ Pak, apa kita order minuman alkohol? Oh jauh lah itu Pak, katanya. Excellent. Apakah kita lebih kalah dari tukang batu itu? Handphone di tangan pedagang, ya tentu dia mempromosikan dagangannya. Dia jual tahu, jual tempe, digunakan handphone itu. Handphone di tangan mahasiswa, apa fungsinya? Tentu untuk memacu supaya dia berproses belajar selesai tepat waktu. Cari di Google, cari ini, komunikasi. Tapi handphone di tangan seorang gembong teroris. Ketika teroris itu ditangkap Bapak Ibu, ditemukan handphonenya, apa isinya Bapak Ibu? Setelah diselidiki oleh Densus 88, isinya penuh dengan amarah, dendam, dan juga semua kepahitan. Amarah, dendam, dan kepahitan. Dia kepahitan dengan gereja, maka dia harus bom. Luar biasa kan? Gereja emang pernah menyakiti dia? Emang pernah dia datang ke gereja ditolak gereja? Dan yang disebut dengan peradaban kemajuan seperti Pulau Bali, dia mau hancurkan. Emang Bali itu pernah menyakiti hatinya? Dan Bapak Ibu, handphone di tangan teroris ternyata menjadi alat pemicu peledak bom, detonatornya, pemicunya handphone. Handphone di tangan kita hari ini itu apa? Apakah tukang batu tadi? Apakah pebisnis tadi mempromosikan dagangannya? Apakah di tangan teroris? Dan lain-lain bisa disurvei Bapak Ibu di tangan siapa? Maka yang perlu kita pergumulkan itu adalah seperti apa kepedulian kita hari ini terhadap Tuhan Yesus dan misinya. Soal kepedulian Tuhan dengan kita nggak usah diragukan dan bertanya lagi seperti yang diungkapkan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat almarhum. Jadi teringat Bapak Ibu kemarin mengalami penembakan, tapi kebetulan lewat dari kuping sebelah kanan. Dia nyaris tapi pengawalnya mati. Bapak Ibu saudaraku, mengingatkan kita hari ini dengan kita itu tidak perlu diragukan, pasti diluputkan. Tetapi bagaimana kita dengan misinya? Apa yang Tuhan kehendaki melalui gerejanya?
Apa yang Tuhan kehendaki melalui kita berkuliah di Banjarmasin, di Poliban, di ULM dan lain-lain? Apa maksudnya? Kalau hanya sekedar kuliah Bapak Ibu di tempat lain banyak. Tapi mengapa mesti bertemu dengan orang Metodis? Mengapa bertemu dengan misi Metodis memuridkan, memperlengkapi dan mencetak sampai ada keseimbangan hidup? Sehingga maksudnya Tuhan baik. Apa maksudnya Bapak Ibu ada WA tiap pagi? Shalom. Bangunlah ke gereja ya. Bukankah itu sesuatu yang baik Bapak Ibu? Saya seumur-umur dulu nggak pernah ada yang mengingatkan saya. Mau saya ke jurang, mau kemana pun nggak peduli. Tetapi hari ini ada dipakai Tuhan berbagai sarana. Berarti menunjukkan Allah peduli. Allah peduli. Apa lagi namanya Maria? Allah mengerti. Amin Bapak Ibu. Hari ini apa pergumulan kita semua? Sakit penyakit oke lah, termasuk istri ibu pendeta, ya tiroid sampai gugur rambutnya. Tapi apakah Tuhan peduli? Peduli, masih bisa batuk seperti tadi. Berarti masih hidup Bapak Ibu. Maka saya merindukan batuk-batuk itu. 5 hari saya di Jakarta nggak dengar saya di hotel itu batuk itu. Saya kangen dengan batuk itu. Bapak Ibu saudaraku, itu satu bukti kepedulian kita dengan sesama, seperti bukti kepedulian Tuhan dengan kita. Dan hari ini kita nyatakan bahwa kita peduli dengan sesama kita. Amin Bapak Ibu. Minggu depan kita ulang tahun yang ke-5, 28 Juli. Kita harus peduli. Datang gereja kita, pusat kita, gereja induk kita, Resort namanya, dari Jakarta. Datang pendeta Alberto, representasi majelis, datang Ibu Yolanda, mau memperlengkapi P3MI, tapi dilihat, loh mana P3MI-nya? Siap. Ternyata cuma Simboy dan Mara OP yang berdiri di situ. Lah katanya banyak, kemana yang lain? Mari kita peduli Bapak. Kita isi bangku yang kosong. Saya tidak terlalu, kalau hanya untuk rame bisa aja kita buat undangan ke gereja lain, itu pasti rame. Apalagi dibuat judulnya ada bakso dan makan-makan sepuasnya. Itu sudah survei yang sangat lazim, pasti ramai. Tapi bukan itu. Itu sebabnya peduli dengan kita. Mari kita peduli dengan sesama. Tidak usah kita peduli lagi dengan Tuhan, tapi dengan misinya. Bangku-bangku yang kosong ini pasti kita isi. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita tepuk dulu bangku yang kosong. Tuhan isi bangku yang kosong ini begitu. Ayo kita tepuk. Tuhan isi bangku-bangku yang kosong. Ya. Tapi bagaimana cara Tuhan mengisinya? Lihat, bawalah. Itu kan pasti Tuhan begitu. Tuhan isilah bangku yang kosong. Tuhan kata, memang siapa lu? Tapi ketika kita berkata, Tuhan tolonglah isi bangku yang kosong, Tuhan katakan, tuh, nah yang biasa memboncengmu kemana? Akan pasti ditanya. Nah, lalu itu bawa. Kita nggak bisa bawa orang Afrika Bapak Ibu. Kita juga nggak pernah bisa membawa orang Korea, karena ongkos kita ke Korea saja berapa. Tapi Tuhan mengatakan yang dekat dengan kita. Siapa yang dekat dengan kita? Coba kita lihat kiri kanan kita dulu hari ini. Juli lihat kiri kanannya. Siapa yang tidak lengkap hari ini? Boy lihat temannya, ada nggak yang kurang? Ada. Tidak kelihatan Nixon, tidak kelihatan Martin, tidak kelihatan ini dan itu. Berarti kita sebenarnya kan belum peduli ya. Kalau Tuhan mah sudah peduli dengan kita. Hanya sekarang Tuhan inginkan kita supaya peduli. Adakah pemusik yang bisa kita undang? Kita nyanyikan lagu Allah mengerti, Allah peduli. Mohon pemandu membantu saya. Kita nyanyikan pujian Allah peduli, Allah mengerti. Kita naikkan. Adakah selain kita Allah peduli? Adakah bank lagu kita di situ, bank pujian? Saya usul lain kali laptop gereja aja di situ supaya ada banknya ya, jadi bisa diambil lagu-lagu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul
banyak. Mari kita berdiri. Banyak perkara sebagai manusia, Engkau tetap memiliki perasaan yang dalam dan hati yang penuh dengan belas kasih melihat pergumulan dan juga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap kami. Biarlah ya Tuhan, perasaan ini juga menjadi perasaan kami untuk tetap mengerti dan juga peduli terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Tuhan mengajarkan kami untuk kami tetap peduli dengan apa yang menjadi pergumulan gereja-Mu, apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu itu, apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui gereja-Mu itu kami, agar supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan mengembangkan sikap peduli dan memiliki perasaan yang sama dengan perasaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga untuk sabang ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta James yang sudah menyampaikannya, berkati keluarganya, dan juga khususnya Ibu Evi, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan sajalah yang memampukan hamba-Mu ini untuk menjadi sembuh, menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan Bapak. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta James Damani. Mazmur 95 ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai alat persembahan pada hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? Kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu NRM 61
Kami naikkan syukur atas persembahan yang boleh kami kumpulkan dari kawanan di tempat ini, jemaat-Mu yang mengasihi-Mu, yang terus-menerus mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kantung kolekte, kantung merah dan kuning, dan juga Engkau memberkati persembahan ke depan untuk PPHB, bahkan juga yang menyerahkan persembahan dan lain-lain, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Juga persembahan dari keluarga yang diteguhkan Bapak Seri Zulai dan Ibu Elili untuk PPLBG dan kas gereja berkati, kami serahkan agar mereka setelah diteguhkan pernikahannya mengalami terobosan baru dalam iman di masa tua mereka, menjadi teladan bagi anak, menantu, cucu, bahkan juga bagi segenap keluarga. Tolonglah proses perpindahan mereka ke Banjarmasin, mengelola usaha di Banjarmasin, Engkau menolong untuk PP Citra 1 berkembang dengan baik. Kami serahkan dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Juga Engkau memberkati semua kami ya Tuhan, sehingga persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengutusan yang dari Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memperlengkapi dan meteraikan setiap janjinya atas setiap kita dari sekarang, besok, bahkan sampai Yesus datang kedua kalinya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.